Di video sebelumnya kita sudah lakukan pembongkaran karburator. Sekarang kita lanjut untuk membersihkan komponen-komponen yang ada di dalam karburator. Kita mulai dari lubang-lubang udara yang ada di karburator. Ini ada lubang-lubang, ini kita bersihkan dengan menggunakan karburator cleaner. Oke, kita semprotkan karburator cleaner yang ada di lubang-lubang di dalam karburator. Dudukan karburator bagian bawah sudah kita bersihkan. Selanjutnya di bagian bodi karburator kita bersihkan juga. Ini lubang venturi primer kita bersihkan, dan yang sekunder kita bersihkan juga. Ini yang sekunder. Kemudian untuk spuyer idle kita bersihkan juga ini. Setelah komponen-komponen di karburator kita bersihkan dan lubang-lubang bagian dalam ini sudah kita bersihkan juga, selanjutnya kita rakit kembali. Kita mulai dari throttle valve atau rumah skep koin teman-teman, ini untuk saluran campuran bahan bakar dan udara. Jangan lupa perpaknya kita pasang. Pastikan tidak ada lubang-lubang yang tersumbat atau terhalang oleh perpak. Oke, kita lanjut. Kemudian kita pasang bodi karburator bagian tengah. Ini ada pernya di sini. Ini jangan sampai tidak dipasang. Selanjutnya kita pasang baut pengancing bodi karburator bagian tengah dengan
throttle valve. Ini yang ada lubangnya teman-teman di bagian sini. Ini tembus sampai di sini. Jangan sampai terbalik atau tertukar, karena baut yang satunya tidak ada lubangnya. Kemudian yang satunya juga kita pasang. Baut bagian atas ini kita pasang juga. Jadi ada 4 teman-teman baut pengancingnya. Di bagian bawah 2 dan bagian atas 2. Kita kancing bautnya, pastikan tidak ada kebocoran di bagian perpak antara rumah escape coin atau throttle valve dan rumah karburator atau bodi karburator bagian tengah. Oke, yang bagian bawah juga kita kancing. Setelah throttle valve dan bodi karburator kita pasang, selanjutnya kita pasang komponen bagian dalam karburator. Kita mulai dari venturi. Ini ada 2, venturi primer dan sekunder. Ini yang primer lubangnya lebih besar dan yang sekunder lebih kecil. Oke, sekarang kita pasang. Jangan lupa di sini ada perpaknya. Kita pasang agar tidak terjadi kebocoran. Oke, kita pasang. Kita pasang mulai dari yang venturi primer. Selanjutnya kita pasang venturi sekundernya. Ini jangan lupa perpaknya juga kita pasang.
Oke, Venturi primer dan sekunder sudah terpasang, dan Venturi ini berfungsi sebagai pengabut bahan bakar sebelum masuk ke ruang bakar. Yang primer ini untuk di putaran bawah sampai menengah, dan yang sekunder di putaran tinggi atau di putaran menengah sampai ke atas atau di beban berat. Selanjutnya kita pasang spuyer power jet. Ini di spuyer power jet ini ada power valve, berfungsi untuk membuka dan menutup lubang yang ada di power jet ini. Ini apabila terjadi kebocoran, bahan bakar akan menjadi boros. Oke, kita pasang. Ini di video sebelumnya waktu pembongkaran tidak saya lepas karena tidak ada kuncinya, dan tadi saya lepas dengan menggunakan obeng dengan cara diketok. Selanjutnya kita pasang spuyer primer dan spuyer sekunder. Ini ada dua. Ini untuk spuyer primer saya menggunakan ukuran 112, dan yang untuk sekunder saya gunakan ukuran 177. Kita pasang spuyer primernya dulu, kemudian kita pasang yang spuyer sekunder. Ini yang spuyer sekunder juga kita pasang. Di spuyernya ada ringnya teman-teman, jangan lupa kita pasang ringnya. Selanjutnya setelah spuyer primer dan sekunder kita pasang, dan yang spuyer primer tadi untuk kecepatan rendah sampai menengah, ini tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar lubangnya, karena kalau terlalu kecil bisa menyebabkan mobil tersendat, dan kalau terlalu besar yang jelas mobil akan boros dan mengeluarkan asap hitam. Demikian juga yang spuyer sekunder, ini bekerja pada waktu putaran tinggi atau di putaran setengah sampai ke atas. Oke, selanjutnya kita pasang spuyer idle-nya. Ini saya gunakan ukuran 50. Selanjutnya kita pasang baut tutup pembuangan minyak di karburator. Ini ada dua ini teman-teman. Ini yang satunya kita pasang juga. Setelah isi karburator bagian dalam kita pasang semua, selanjutnya kita pasang di tempat saluran udara karburator.
Ini ada pelampung, kemudian jarum pelampung kita pasang. Kemudian pin pelampungnya juga kita pasang. Jadi biasanya menyebabkan banjir atau telat minyak biasanya di bagian ini teman-teman. Ini bagian ini bisa di setel. Jadi apabila terjadi banjir, biasanya yang bermasalah di bagian pelampung ini. Oke, selanjutnya kita pasang power piston ini teman-teman. Ini berhubungan dengan bagian power jet ini teman-teman. Ini bagian ujung power piston ini menekan bagian ujung power valve di bagian power jet. Oke, kita pasang, ada pernya ini. Ini apabila terjadi kevakuman di putaran tinggi, ini akan terhisap. Kemudian kita pasang plat pengancingnya atau plat penahan. Ini cara mengetahui seperti ini teman-teman. Ini kita hisap, apabila terhisap berarti dapat bekerja dengan baik. Ini teman-teman, dapat terhisap. Jadi ini kalau tidak bisa terhisap, dapat dipastikan bahan bakar menjadi boros, karena di bagian ini, di power valve ini, yang di spuyer power jet ini akan terbuka terus sehingga menyebabkan bahan bakar menjadi boros. Setelah komponen yang ada di tutup karburator bagian atas atau di ruang masuk udara dan bahan bakar, ini bahan bakar masuk dari sini melalui jarum pelampung, dan pelampung ini yang mengatur banyak atau sedikitnya minyak yang masuk di dalam penampungan yang ada di karburator sini. Ini sepi pengancing vakum ini jangan lupa kita pasang. Selanjutnya kita pasang solenoid karburator. Ini ada ringnya, jangan lupa kita pasang ringnya. Dan kita pasang solenoid karburatornya. Ini solenoid karburatornya teman-teman, apabila tidak bekerja pada saat putaran idle atau stasioner, mesin akan mati. Dan ini berhubungan dengan spuyer idle ini teman-teman. Ini apabila spuyer idle ini tersumbat oleh kotoran atau lubang yang terlalu kecil, juga akan menyebabkan mesin mati di saat putaran idle. Oke, selanjutnya kita pasang ini pompa akselerasi. Kita pasang di sini teman-teman. Ini berfungsi ketika kita menginjak pedal gas dan memompakan minyak melalui lubang yang ada di sini teman-teman. Dan ini ada hagel ini di sini. Kemudian ada pemberatnya ini untuk membuka dan menutup saluran minyak di bagian ini teman-teman, pada saat terjadi akselerasi atau pedal gas diinjak secara tiba-tiba.
Ini ada yang menggunakan per dan ada juga yang tidak menggunakan. Ini tidak ada pernya. Oke, selanjutnya kita pasang bagian atas karburator atau bagian saluran masuk udara dan bahan bakar ini. Setelah kita pastikan komponen yang ada di dalam karburator ini sudah kita pasang semua. Oke, kita pasang. Ini di dalam sini ada pernya teman-teman, jangan lupa kita pasang juga. Ini hampir lupa ini pernya, per pengembali pompa akselerasi. Oke, selanjutnya kita pasang bautnya. Kemudian yang terakhir, thermostatic valve ini teman-teman, kita pasang. Ini ada selangnya, kita pasang. Dan thermostatic valve ini bekerja pada saat suhu mesin panas. Kemudian di bagian dalam sini, di bagian thermostatic valve akan terbuka sehingga mesin akan stabil pada waktu dalam keadaan panas atau pada waktu di jalan macet, mesin akan tetap stabil. Kita kancing kuat, jangan sampai terjadi kebocoran. Kita pasang tuas pompa akselerasi.
kemudian per pengembali pedal gas, kemudian skrup setelan angin-angin. Ini letaknya di bagian sini teman-teman. Oke, selanjutnya setelah terpasang semua komponennya ada di karburator, selanjutnya kita pasang kembali di mesin. Kita pasang 4 buah mur. Setelah mur pengikat karburator dengan saluran intake manifold, selanjutnya kita pasang selang bahan bakar. Kita kancing kuat baut pengancing selang bahan bakar ini, jangan sampai terjadi kebocoran. Selanjutnya labram gas. Ini kabel solenoid karburator juga kita pasang. Ini kabel solenoid karburator ini berhubungan dengan switch penghubung antara emission control dengan solenoid karburator. Ini ada selang vakumnya teman-teman, masuk ke karburator, kita pasang. Kemudian selang yang dari vakum Asdelco juga kita pasang. Ini yang dari vakum Asdelco, satu masuk ke karburator, dan yang satu ini yang atas ini masuk ke intake manifold ini teman-teman. Ini yang satu ini masuk ke karburator. Kemudian selang yang dari termostat masuk ke vakum karburator di sini. Ini bekerja pada waktu mesin dingin, gas akan tinggi. Jadi ini yang mengaturnya teman-teman dari kevakuman ini. Dan pada saat mesin sudah panas, gas akan kembali turun. Ini kabel solenoid ini berhubungan dengan ini switch penghubung antara solenoid karburator dengan emission control yang ada di dalam mobil. Letaknya di sini teman-teman, di bawah dashboard. Oke, selanjutnya kita tinggal coba hidupkan apakah sudah kembali normal atau belum. Ini sebelumnya mesin ini pada waktu putaran idle atau stasioner terkadang mati teman-teman. Sekarang kita tinggal coba hidupkan apakah sudah kembali normal atau belum setelah kita lakukan pembersihan di bagian karburator.
Nah teman-teman, mesin sudah kembali normal. Ini sudah tidak mati-mati. Yang dari sebelumnya pada waktu putaran idle, mesin ini mati-mati teman-teman. Sekarang kita coba turunkan gasnya. Ini terlalu tinggi. Nah teman-teman semua, sudah kembali normal. Jadi cukup kita bersihkan di bagian karburatornya. Selanjutnya kita tinggal pasang rumah saringan udaranya. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.